Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tapi sebelum itu ana absen terlebih dahulu ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya. Pak Dafikin, Pak Dito belum ya. Pak Evan izin ya. Pak Prambudi, Pak Romli, Pak Tio, Pak Zainuddin, Pak Eka, Bu Ajeng, Bu Desi, Bu Sri, Bu Lutfia. Tapi sebelum kita nambah, kita koreksi bersama dulu PR pekan lalu ya. Taib soal nomor 1. Monggo Bu Sri. Naam, al-qittu 'ala dhahri. Ya, al-qittu 'ala dhahri. Ini jawabannya, al-qittu 'ala dhahri. Dah? Yang kedua, Bu Ajeng. At-talibu fid dukani. Ini yang kedua. At-talibu fid dukani. Baik, ana tulis ya biar tidak terjadi perselisihan ya. Baik, yang pertama tadi afan ya. Yang pertama, al-qittu 'ala dhahri. Al-qittu 'ala dhahri. Yang kedua apa tadi? At-talibu fit dukani. Ini ya, at-talibu fit dukani. Terus yang ketiga, Bu Lutfia. At-tajiru taib. At-tajiru apa? Halal begini atau begini? Yang ini atau yang ini? Yang kedua. Bu Lutfia yang kedua. Taib. Alal jamali, bukan jamali ya. Kalau jamal ganteng nanti. Alal jamali.
Ya, alal jamali. Pedagang itu di atas unta. Yang keempat, Bu Desi. Al-labanu ladidun Si al-labanu apa? Ladzizun wasyayu apa? Hulwun begini. Wasyayu hulwun. Ya, wasyayu hulwun. Taib, terakhir Pak Ramli. As-samaku fil ma'i. As-samaku fil ma'i. Begini ya, as-samaku fil ma'. Apa artinya? Ikan itu di dalam air. Anak kemarin bikin pinginnya buat di apa di dalam wajan, tapi wajannya belum sampai. Nah, as-samaku fil ma'i. Oke. Ikan itu di dalam air. Nah, jawabannya seperti ini. Yang tidak seperti ini salah. Taib, untuk yang pertama benar semua? Benar semua? Ada yang salah? Salah Pak Eka? Yang mana Pak? Oh, ada yang nggak kerjakan. Pak Ramli benar semua? Karena alifnya dikasih harokat. Alif yang mana Pak? Kedua yang apa Nadir? Hah? Nadir? Yang alif lam, alifnya fi apa itu? Fil? Ya. Ala. Alal gitu. Alif lamnya alifnya dikasih harokat. Ala alma'i begitu. Oh begitu. Tinggal dibuang harokatnya jadi. Ya. Tinggal dibuang, nggak ada masalah. Penulisan misalnya di kamus ada tasdid. Dianya ya? Nah, bener kan tadi ya? Tadi anak kasih tasdid. Cuman syayun. Anak agak ragu. Syayun. Syayun. Tasdid ya? Pakai tasdid. Taib, sekarang kita masuk yang kedua. Harokati dan terjemahkan kalimat di bawah ini. Taib, Pak Tio yang pertama. Asobu ala sariri. As-sabunu ala sariri. Apa artinya? Di atas ranjang. Sabun itu di atas ranjang. Oke, as-sabunu ala sariri. Sabun itu di atas ranjang. Pak Dafiki nomor 2. Asyamsu ba'idun wal qamaru qaribun. Asyamsu. Wal qamaru qaribun. Naam, asyamsu ba'idun wal qamaru qaribun. Apa artinya? Matahari itu jauh dan bulan itu dekat. Naam, matahari itu jauh dan bulan itu dekat. Dia. Pak Pramudi, apa bedanya matahari dan bulan? Oh gitu ya, masuk. Nah, anak kira matahari jualan baju, bulan enggak gitu.
Nah, boleh. Baik. Nomor 3, Pak Eka. Al-imamu fil masjidi. Apa artinya? Imam itu di dalam masjid. Ya, imam itu di dalam masjid. Pak Prambudi, nomor 4. Addiku alal baiti. Addiku alal baiti. Apa artinya? Ayam jantan itu di atas rumah. Nah, ayam jantan itu di atas rumah. Terus yang terakhir Pak Zainuddin pun. Monggo Pak. Ad-daftaru jamilun. Apa artinya ad-daftaru jamilun? Apa artinya? Tulis itu bagus. Buku tulis itu bagus. Ya, ad-daftaru jamilun. Buku tulis itu bagus. Insyaallah ini. Aman kan ya? Benar semua toh? Ya, jadi sudah lulus ini. Siap ujian ya. Mau tahun baru ujian dulu ya. Taib. Kita masuk di pelajaran yang baru. Masuk di pelajaran yang baru ya. Monggo dibuka kitabnya. Waalaikumsalam. Taib, ana baca, antum ikutin ya. Ana baca, antum ikutin. Aina Muhammadun. Ini baterainya masih lemah nih. Ya, dikencangkan lagi. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Halaman 21, Pak. Setelahnya. Ya. Sebaliknya lepas, Pak. Nah, itu. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu. Hiya alas sariri. Di sini kita dikenalkan kosakata baru ya. Ada al-ghurfah, ada hammam, matbakh. Apa ghurfah? Al-ghurfah artinya kamar. Ya, al-ghurfah artinya kamar. Sudah sampai belum nih? Belum sampai ya? Iya. Makanya cepetan ini dia kita punya daripada ini nih. Apa yang bisa tugasnya dirangkul sampai Enggak usah, Pak. Nyantai aja. Ya, al-ghurfah. Ya, al-ghurfah artinya diartikan di situ al-ghurfah artinya kamar. Ya, artinya kamar. Kalau al-hammam artinya kamar mandi. Kalau hammam artinya kamar mandi. Makanya kalau namanya orang itu nggak pakai ha, tapi pakai ha. Hammam. Ya, ada orang namanya hammam kan? Lah, tulisannya pakai ha, bukan pakai ha. Kalau pakai ha kacau nanti. Ya, hammam pakai ha. Kalau hammam itu artinya kamar mandi. Al-matbakh artinya dapur. Al-matbakhi artinya dapur.
Ingat ya, di sini dibaca kasrah karena ada fi. Kalau standarnya al-ghurfatu, al-hammamu, al-matbahu. Taib, ini kosakata baru. Taib, supaya lebih jelas, perhatikan papan tulis dulu, baru nanti kita masuk lagi ke kitab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita harus kenal beberapa istilah-istilah yang ada di dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimah, kalimatun atau al-kalimatu. Bentar. Ada namanya al-kalimatu. Yang biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan arti kata. Ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kalimat, susunan beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimah itu kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ya, kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Oh ya sudah, anak agak kesini aja 3-nya. Yang sini anak buang. Ya. Kata terbagi menjadi 3 ya. 1, 2, 3. Lihat ada fi'il. Taib. Yang pertama itu dikenal dengan al-ismu atau ismun, isim. Ada namanya isim. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang kedua ada yang namanya al-fi'lu atau fi'lun. Yang ketiga adalah al-harfu atau harfun. Jadi kalau kita baca kitab atau belajar bahasa Arab, maka di dalam bahasa Arab kata itu nggak lepas dari 3 ini. Ya, bisa dia termasuk isim, fiil, atau huruf. Apa aja? Isim, fiil, huruf. Taib. Isim gampangannya kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, ataupun benda mati itu masuk dalam kata isim. Jadi seperti maktabun masuk mana? Isim. Muhammadun isim. Qitun isim. Zahratun isim. Samakun isim. Ya. Kemudian yang kedua adalah fiil. Gampangannya kalau fiil itu kata kerja. Fiil itu kata kerja. Dan ini belum, ya, untuk kata kerja ini belum kita pelajari. Kita baru dikenalkan dengan isim dan belum dikenalkan dengan apa? Fiil. Nanti kedepannya baru beliau akan kenalkan
tentang fiil. Nah, di pelajaran setelahnya nanti. Masih di pelajaran keempat, di halaman 24 nanti baru kita dikenalkan dengan fiil. Yang terakhir adalah huruf. Huruf yang dimaukan di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki makna. Huruf yang dimaukan di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki makna seperti apa? Seperti ya, harful apa ini? Harful jarri. Ya, huruf jar. Apa huruf jar yang kita pelajari sudah? Fi sama ala. Ya, fi sama ala. Sebenarnya fi sama ala. Lah, jadi kalau gitu yang sudah kita pelajari baru dua. Isim sama apa? Huruf. Ya, isim sama huruf. Ya, isim sama huruf. Sudah. Lah, kenapa Anda sebutkan pembagian ada isim, ada fi'il, ada huruf? Karena sekarang beliau akan masuk kepada penjelasan lebih lanjut tentang isim. Tadi kan kita katakan yang namanya isim kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun benda mati. Ya, masuk juga di dalamnya apa? Sifat, itu juga isim. Sifat seperti apa? Apa? Sakit, jauh, dekat, ganteng, ya, panas. Nah, itu masuk semua dalam kata isim. Lah, di sini beliau kenalkan kepada kita isim itu nanti terbagi lagi. Ya, isim itu nanti terbagi lagi. Untuk saat ini ya, itu banyak pembagian isim, banyak pembagiannya. Untuk saat ini, isim itu terbagi kepada nama zahir dan dhamir. Zahirun sama apa? Dhamirun. Ada isim zahir, ada isim dhamir. Ada isim zahir, ada isim dhamir. Jadi kita mulai masuk kepada pembahasan jenis-jenis isim yang lain. Jadi isim itu ada yang namanya isim zahir, ada juga yang namanya isim apa? Dhamir. Untuk gampang mengingatnya, Ana jelaskan isim dhamir. Selain dhamir, maka dia zahir. Sudah? Isim dhamir itu biasanya kita kenal dengan nama kata ganti. Isim dhamir itu biasanya kita kenal dengan nama apa? Kata ganti. Kata ganti itu apa, Bu Sri? Nah, kata ganti itu adalah apa? Kata untuk menggantikan orang pertama, seperti saya, kan gitu kan ya? Atau orang kedua, seperti apa? Kamu. Atau orang yang ketiga yang dibicarakan, seperti apa? Dia. Lah itu dhamir. Ya, kata ganti. Sebenarnya kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk meringkas ya kata yang sebelumnya. Misalkan kita ngomong gini, Muhammad tadi tidur di masjid, sekarang dia pulang. Lah kalau Anda ulangi, sekarang Muhammad dengan lafaz Muhammad itu lebih panjang. Jadi dengan meringkas dengan apa? Dengan dia. Ya, kemudian sekarang dia tidur. Sekarang dia pulang. Maka dia itu adalah kata ganti. Ya, kata
kata ganti. Taib. Jadi kata ganti itu ada 3 ya. Kata ganti untuk orang pertama yang berbicara, kata ganti untuk orang kedua ya yang diajak bicara, kata ganti untuk orang yang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Dan kali ini yang dikenalkan sama beliau kepada kita baru apa? Kata ganti untuk orang yang ketiga. Yaitu apa? Huwa dan hiya. Di kitab itu huwa dan hiya. Jadi masuk dalam kata ganti di sini adalah apa? Untuk saat ini ya, masuk dalam kata ganti huwa dan hiya. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Makanya dari sini bisa kita ketahui bahasa Arab itu jelas, penunjukannya jelas. Apakah dia untuk laki-laki atau untuk perempuan, katanya itu sudah dibedakan. Ya. Nggak bisa bohong, bahasa Arab nggak bisa bohong. Lagi nelpon siapa? Ya, aree. Ya, kan aree itu masih nggak jelas. Ya, saya kan nelpon siapa? Dia. Dianya siapa ini? Kalau bahasa Arab kan ketahuan. Kalau huwa laki-laki, kalau hiya perempuan. Gitu ya. Huwa dan hiya. Huwa kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Hiya kata ganti untuk orang ketiga perempuan. Taib, sampai sini bisa difahami? Taib, kalau bisa difahami kita kembali ke kitab dulu. Perhatikan di situ pertanyaan pertama. Aina Muhammadun? Ya. Huwa fil ghurfati. Huwa ini kata ganti untuk siapa? Muhammad. Jadi apa? Dia siapa? Muhammad. Dia di dalam kamar. Gitu ya. Di manakah Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Di manakah Aminah? Dia di mana nih? Di dapur. Ya, dia di dapur. Sudah. Di manakah kitab? Dia di atas meja. Di manakah jam? Dia di atas ranjang. Baik. Lanjut. Ini lumayan agak panjang nih. Jadi di sini beliau juga kenalkan kepada kita bahwasannya isim itu ada zahir dan ada dhamir. Lanjut ya di sini ya. Isim juga ada apa? Ada mudzakkar, ada muannas untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Lah, untuk menggunakan kata gantinya kita harus tahu, oh ini kata untuk laki-laki, oh ini kata untuk perempuan. Gampangannya kita ambil yang perempuan aja, yang gampang. Bisa tulis ciri-ciri kata muannas. Ciri-ciri kata muannas. Kita nggak sebutkan semua, sebagian saja. Yang pertama, nama perempuan. Kalau pakai bahasa Arabnya itu alamun
lil inathi, nama untuk perempuan. Jadi kalau nama tersebut digunakan untuk perempuan, maka dia perempuan. Dan ya, kalau nama tersebut diletakkan untuk perempuan, maka namanya perempuan. Alamun lil inath, nama untuk perempuan. Taib, Bu Ajeng, ini perempuan atau laki-laki? Salah mah. Salamah perempuan. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Pak Zainuddin, perempuan atau laki-laki? Salamah. Perempuan. Pak Budi setuju? Nama perempuan. Indonesia Salamah perempuan. Indonesia Salamah perempuan. Kalau di Arab Salamah itu laki-laki. Ya, maka ada ulama namanya apa? Salamah ibnu Dinar. Salamah ibnu Dinar. Gitu ya. Sudah? Atau juga ada namanya istrinya Rasul namanya Ummu Salamah. Lah Salamahnya ini jadi kan apa? Anak sambungnya Rasul. Dan dia laki-laki. Anak sambung Rasul dan dia laki-laki. Kalau di Arab Salamah itu Salamah itu laki-laki. Contoh lagi. Sekarang Bu Desi, ini Huda. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Huda perempuan. Pak Romli perempuan laki-laki. Huda. Di Indonesia laki-laki. Indonesia laki-laki. Beda, Pak. Laki-laki perempuan. Pada bikin? Taib. Karena kita hidupnya di Indonesia. Ya, kita pakai istilah ini. Cuman untuk ini memang ini kalau di Arab laki-laki, kalau perempuannya namanya apa? Salma. Ya, Salma itu baru perempuan. Salamah ya. Apa? Oh, Salman lagi beda. Salman. Nah, tulisannya beda. Kalau Salman laki-laki. Ya, Salman laki-laki. Taib ya. Lah, kalau yang pertama tandanya memang dia nama yang diletakkan untuk perempuan. Ya, misalkan ada orang punya anak. Ya, kemudian karena saking manisnya anak tersebut dikasih nama apa? Hulwun, gitu ya. Ya sudah, Hulwun itu namanya untuk perempuan. Ya sudah, nanti kata gantinya apa? Hiya. Gitu ya. Hiya. Makanya orang belajar bahasa Arab enak buat nama anak. Siapa nama anaknya? Kitabun. Kan gitu buat nama anak, kadang-kadang orang bingung ini. Ada suami istri itu anaknya belum lahir, debat itu udah. Siapa nama anaknya? Maunya suaminya namanya ini, istrinya nggak mau. Ya, akhirnya terjadi perdebatan. Ditanyakan ke Syekh. Syekh, siapa yang paling berhak memberikan nama untuk anak Syekh? Syekh tanya, anaknya udah lahir belum? Belum, katanya. Kata Syekh, belum aja kok sudah ramai kalian tanyakan. Begitu ya, taib. Ini yang pertama, dia nama untuk apa? Perempuan. Baik, kita hapus. Yang kedua, untuk menunjukkan kata tersebut adalah mu'annas. Yang kedua, diakhiri dengan apa? Tak marbutoh. Nah, begini. Kalau ada kata diakhiri tak marbutoh, maka dia mu'annas. Ingat ya, bukan nama ya. Tapi apa? Ya, selain nama. Kalau nama kan sendiri. Ini untuk benda atau sifat atau misalnya diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi kalau misalkan seperti ini, jangan antum katakan mu'annas ya. Apa ini? Tolha. Oh, ini mu'annas Ustaz. Kenapa? Karena akhirnya tak marbutoh. Enggak, ini masuk di sini nanti dia. Kan nama harusnya. Ya, ini selain nama. Yang pertama nama, yang kedua selain nama. Jadi untuk tak marbutoh, ini untuk selain nama. Kalau nama itu sesuai dengan peletakannya.
Kalau peletakannya untuk laki-laki ya kita katakan laki-laki, untuk perempuan perempuan. Kalau Tolha laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya, Tolha laki-laki, Hamzah laki-laki, Usama laki-laki. Walaupun belakangnya ada ta marbuthah, tapi secara peletakan adalah nama laki-laki, kita katakan laki-laki. Gitu ya. Kalau untuk nama itu patokannya bukan ta marbuthah, tapi patokannya apa? Asal peletakan nama tersebut untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kemudian yang kedua, untuk selain nama. Ya, selain nama. Untuk mengetahui kata tersebut mudzakkar atau muannas dilihat akhirnya. Kalau akhirnya ada ta marbuthah, maka dia muannas. Seperti ghurfah, muannas mudzakkar? Muannas. Kemudian matbah, mudzakkar muannas? Al-matbahu, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Enggak ada ta marbuthah. As-sa'atu muannas. Tahu muannas di mana? Nah, begitu ya, ta marbuthah. Kalau sifat gampang buat ta marbuthahnya apa? Buat menjadikan muannasnya sifat gampang. Ya, tinggal dikasih apa? Dikasih ta marbuthah. Seperti ladzizun. Itu kan sifat. Untuk muannasnya ladzizatun. Jamilun, apa artinya? Indah. Untuk perempuannya jamilatun. Kan gitu. Anak yang pertama namanya Jamilun, anak yang kedua Jamilah. Kan gitu. Jamilun sama Jamilah. Panggilannya siapa Pak Romli? Nah, anak punya temen itu Masya Allah dia. Nama anaknya itu pecahan dari kata tersebut. Ya, dari kata Hasan. Anak pertama namanya Hasan. Ya, anak yang kedua namanya Husna. Gitu ya. Pecahan dari situ Hasan, Husna dan macam-macam lah. Ya. Ada juga teman yang lain dia pakai huruf apa namanya nih? Pakai huruf hijaiyah. Nama anaknya huruf hijaiyah. Itu kalau sempat terpenuhi Masya Allah itu. Ya, huruf hijaiyah berapa? Ya, paling sedikit 28. Itu Masya Allah itu. Anak yang pertama ya, A, gitu ya. Hamzah kan? Ya, Hamzah. Dibuat nama anaknya Alifah, kan begitu. Hamzah. Yang kelahir 2, Ba, namanya Badar. Ya, yang ketiga Tazkiyah. Oh. Ya. Yang keempat Ta. Gitu ya, nggak tahu lagi siapa namanya ya. Masya Allah itu kreatif itu. Ya, kreatif. Ada juga pakai huruf apa? Huruf misalkan pakai huruf Indonesia, huruf abjad. Ya. Tapi dia pakai satu huruf. Ada yang N, ada yang M. Itu semua anaknya hurufnya awalnya N, semua M, semua. Kreatif teman-teman itu, Masya Allah. Ya. Taib. Ini 2 ciri untuk mengetahui ini nama laki-laki atau nama apa? Kata ini laki-laki atau perempuan. Gampangannya itu. Selain dari 2 ini, maka masuk apa? Mudzakkar. Maka cara menghafal itu cara yang paling sedikit. Kalau antum menghafalkan yang mudzakkar terlalu banyak. Ya, maka cara menghafalnya paling yang sedikit. Yang muannas saja. Selain muannas, mudzakkar. Sama juga kayak sana, dhamir dengan dhahir. Yang dihafal mana? Dhamir. Selain dhamir, dhahir. Gitu ya. Selain dhamir, dhahir. Antum menghafalkan dhahir semua, dihafalkan dhamir, ribet. Ya, maka cara menghafalkan cari yang paling sedikit. Selebihnya masuk ya lawannya. Maka di sini lihat ini wa aina sa'atu, karena sa'atu pakai ta marbuthah, kata gantinya pakai apa? Hiya alas sariri. Pakai hiya. Kalau seandainya pakai huwa benar apa salah? Salah. Ya, kalau pakai huwa salah, harusnya pakai hiya. Taib. Tamarin, latihan. Kita latihan dulu. Oh, enggak banyak kok, 11.
Taib, di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Apa artinya ajib? Jawablah an astagfirullah, kelupaan. Sebelum lanjut, kita dikenalkan juga di sini dengan apa? Kata tanya yang lain yaitu aina. Ini tadi sempat ketinggalan. Ya. Aina ini kata tanya yang terbaru. Kan kita sudah lewat apa? A, ma, man, apalagi? Sekarang baru aina. Aina itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, menanyakan tempat. Di mana? Itu menanyakan tempatnya di mana. Ya, aina itu kata tanya untuk menanyakan tempat. Di manakah rumahmu? Gitu ya. Rumahku di Sidoarjo. Jadi tempatnya di mana? Di Sidoarjo. Jawabannya pasti tempat. Tempat. Kalau aina itu tempat. Ya sama seperti ini. Di mana Muhammad? Di apa namanya nih? Di dalam kamar. Iya, di dalam kamar. Untuk aina. Misalkan tanya, aina Pak Evan? Nah, tanya di mana ini Pak Evan kok nggak ada ini? Huwa ghaib misalkan, atau huwa fil bait, atau absen. Dia lagi dulu di rumah izin, misalkan begitu, atau lagi safar. Taib. Itu ya tadi yang ketinggalan tentang masalah aina. Tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib jawablah an dari al as'ila pertanyaan-pertanyaan, al atiyah berikut. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan pertanyaannya ini dijawab sesuai dengan ya cerita di atas tadi. Enggak boleh buat-buat sendiri. Contoh, ainal kitabu? Ini kan tanya kitab. Jawabannya huwa alal maktabi. Jadi sesuai dengan apa cerita di atas, tidak boleh buat-buat sendiri. Bisa dipahami? Baik. Yang pertama, Bu Ajeng, monggo nomor 2. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Terus, Bu Sri. Aina as-sa'atu? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Di dalam membaca ini nggak mesti dalam bahasa Arab ya, nggak harus menggunakan kaidah tajwid ya. Jadi antum boleh ngomongnya aina as-sa'atu boleh. Disambung langsung juga boleh. Aina as-sa'atu juga boleh. Gitu ya. Kalau dalam ilmu tajwid kan harus nyambung. Gak bisa aina as-sa'atu bebas. Ini bukan belajar tajwid. Belajar bahasa Arab. Jadi aina as-sa'atu boleh, aina as-sa'atu juga boleh. Taib, selanjutnya Bu Desi. Aina Yasir? Huwa fis hammami. Huwa fil hammami. Terus Bu Lutfia. Hiya fil matbahi pada fikin. Aminatu fil ghurfah. Nah, ini sekarang mulai mengarang ini, tapi harus sesuai dengan fakta. La hiya fil matbahi. Nah, Aminatu fil ghurfah apa artinya? Apakah Aminah Di kamar. Karena pertanyaan pakai a. Kalau sesuai fakta pakai jawab na'am. Kalau tidak pakainya la. Lah karena benar nggak Aminah di kamar? Ya, maka la. Terus hiya fil matbahi. Na'am, la hiya fil matbahi. Pak Romli, monggo Pak. Ini harus paham. Ayah
Yasir fil madbaki. Naam, ayasirun fil matbahi. La huwa fil hammam. Huwa fil hammami. Baik. Pak Dito, nomor 8. Ada fi. Ada fi. Fi termasuk huruf apa? Huruf jer. Yang mana huruf jer mengharuskan kata setelahnya dibaca kasroh. Man fil ghurfa. Diulangi. Huwa Muhammadun. Oke, huwa Muhammadun. Pak Tio. Kalau pakai tanda tanya itu man, bukan min. Wa man fil hammam. Ayo Pak, sopo Pak? Huwa fil hammam. Ayo. Gimana pembahasan? Wa man fil hammam. Yasirun fil hammam. Kata ganti. Huwa fil hammami. Ayo gimana Pak kalau pakai kata ganti? Siapa di kamar mandi? Huwa yasirun, gitu ya. Taib, untuk dua pertanyaan ini man fil ghurfati wa man fil hammam, ini jawabannya bisa dua. Bisa dengan jawaban tadi, huwa Muhammadun, huwa yasirun, boleh. Boleh juga dengan langsung apa? Ya, dengan mengatakan Muhammadun fil ghurfati atau yasirun fil hammami, boleh. Atau juga boleh opsi ketiga. Opsi ketiganya agak dibalik, tapi belum sampai ilmunya, kita undur nanti, ada waktunya aja. Ada opsi ketiga, ya. Nomor 10, Pak Zainuddin. Mada ala sarir. Nomor 10 Pak. Itu langsung selesai kita Pak. Ala maktabi. Tab. Iya as-sa'atu. Hiya as-sa'atu, bisa ya. Atau opsi yang kedua? Alal maktab kok saat? Oh iya benar. Alal maktab kok sa'ah? Alal maktab bukan sa'ah Pak? Ulangi Pak. Mada alal maktabi. Huwa al-kitabu. Huwa al-kitabu. Itu opsi pertama. Opsi kedua? Al-kitabu alal maktabi. Begitu ya, al-kitabu alal maktabi. Anak tanya antum enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau milih ringkas yang pertama ya. Huwa al-kitabu, gitu ya. Baik, Pak Prambudi, terakhir. Ada ala sarir. Ayo Pak, apa? Mada ala sarir? Iya as-sa'atu. Hiya as-sa'atu. Oke. Hiya as-sa'atu. Jadi sebenarnya mada ini bukan kata tanya baru, tapi sebenarnya mada itu sama seperti mahada. Mada itu artinya seperti mahada, apa? Ya. Mada. Ya, mada. Dalika kenapa?
Kalau dzalika bukan kata nanti, tapi kata tunjuk. Maka kan Anda bilang isim itu masih banyak pembagiannya. Ya, ada kata tunjuk, ada kata ini, ada kata macam-macam. Ya, kalau kita sebutkan semua antum cepat pinter nanti. Jadi butuh waktu setahap gitu tuh. Nah, tapi biasanya kalau terlalu pinter tuh pusing gitu. Nah, jadi nunggu waktunya ya. Ada waktunya nanti dia, ada waktunya. Dikit-dikit. Taib, sekarang masuk lagi Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Anda ingatkan kembali ya. Untuk kitab Durusul Lughah ini, kosakata yang sudah lewat hilang harokatnya. Dan kaidah yang sudah dilewati itu harus dipraktekkan di dalam membaca. Maka mau nggak mau, yang di belakang itu harus apa? Dibukalah lagi. Kaidah huruf jar, kaidah alif lam, syamsiyah, qamariyah, itu juga harus dilihat supaya tidak salah. Begitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk Iqra, bacalah, waktub dan tulislah, ma'adhabti bersama dengan mengharokati awakhiril kalimat, akhir-akhir kata. Sudah nih baca sesuai dengan kaidah yang sudah kita lewati. Taib. Monggo Bu Ajeng nomor 1. Al-madrasatu. Taib, al-madrasatu. Kenapa nggak ditanwin? Karena ada alif lamnya. Karena ada alif lam. Terus Bu Sri. Fil madrasati. Kenapa dibaca ti? Kenapa dibaca madrasati? Kok nggak madrasatu? Karena ada fi, huruf jar. Terus Fil baiti. fil baiti. Oke. Lutfia. Al baitu. Pada Fikin. Terus Al-Haman. apa Pak? Al-Haman. Taib, tolong nih ada mimnya ditasdid. Al-hammamu. Kalau nggak ditasdid kata mereka artinya burung merpati. Ya, hamam atau hamamah biasanya itu burung merpati. Hammam. Ya, hammam. Ingat hammam tadi apa? Kamar mandi. Kalau toilet nanti ada lagi sendiri. Ini kamar mandi. Ya, jadi nggak ada WC-nya hammam. Jadi kalau misalkan antum masuk di Saudi hammam, ya ini jadi kamar mandi. Ya kalau belit jangan sampai situ, salah nanti. Ya, kalau Indonesia kamar mandi aman. Masuk itu satu paket dia. Gitu ya. Terus siapa? Ulangi itu Pak Romli, ulangi. Al-Haman. Pak Dito. Fil matbahu. Nah, ini gimana Pak Igi? Fil? Matbahi. Kok nggak matbahu Pak? Karena ada fi. Ada fi, ya. Enak matbahi Pak ketimbang matbahu. Fil matbahu, gak enak itu. Enaknya fil matbahi gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang belum terbiasa, wah enak ya kok satu itu. Yang sudah terbiasa itu aneh di kuping dia. Fil matbahu itu aneh dia. Fil matbahi. Baik, Pak Eka. Al? Terus. Alal kursi. Pak Tio. As-sariru. Wajeng. Alal kitabi. Alal kitabi. Terus fil masjidi. Masya Allah. Lanjut. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ayo Bu Sri. Bu Sri, Bu Desi. At-tolibu. Panjang pendeknya. At-tolibu. Fil jamak. Nah, ini kosakata baru ya. Belum sampai ini. Jamiati. Artinya universitas. Iya, kayak mau nggak mau ini kosakatanya harus double antum ini. Kebut nih. 190 kan. Kita terakhir Bapak kemarin
90 120. Wah, itu double 3 itu. Cuman ada beberapa yang sudah sampai 100. Oh gitu ya. Oh, Masya Allah. Pakai baterai alkalin itu. Cepat ya. Lagi? Bu Desi? At-tolibu fil jami'ati. Panjang pendeknya? Atau Fil jami'ah. taib. Apa artinya? Pelajar itu di dalam universitas. Nah, dalam universitas. Taib. Terus Bu Lutfia? Apa artinya? Laki-laki itu di dalam masjid. Pada Fikin? Aina tajiru huwa fit dukani. Apa artinya? Di mana pedagang itu dia di toko. Dia di dalam Dia toko. di dalam Bisa diartikan di dalam toko, bisa juga diartikan di, begitu aja. Ya, dia di toko. Pak Romli? Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Masya Allah. Terus? Apa Pak Ibu? Zai? Nah, Zainab. Ia fil ghurfah. Ghur, bukan ghor. Hiya fil ghurfati. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Apa artinya? Dia di dalam kamar. Oke. Pak Eka? Apa artinya? Di mana kertas itu dia di atas meja. Dia di atas meja. Pak Prambudi? Aina mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru itu dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Pak Zainuddin? aina yasiru wa fil mirhali. Apa artinya? Di mana yasir dia di toilet. Nah, mirhab itu toilet. Nah, ini baru mirhat, itu toilet. Kalau hammam tadi kan apa? Kamar mandi. Kalau ini WC-nya. Toilet atau WC mirhab. Terus Pak Tio? As-samsu wal qamaru fis sama. Apa artinya? Matahari dan bulan di langit. Di Langit. di langit, matahari dan bulan di langit, gitu ya. Itu yang asli ya. Yang palsu ada juga di mana? Di mall. Asyamsu wal qamaru fis sama. Terakhir, Pak Romli. Man fil fadli. Manfil? Fadli. Ma. Ah, ulangi. Man fil fadli. Apa artinya? Siapa yang di dalam kelas? Nah, siapa di dalam kelas? Gitu ya. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Taib, Masya Allah ya. Nah, ini mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi alhamdulillah, ini yang butuh antum ingat, ya, yang butuh antum ingat menjadi apa supaya bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Alhamdulillah ini sudah banyak yang kosong, sudah nggak berharokat, antum sudah bisa membaca mana yang harus dibaca kasroh, mana yang harus dibaca dhammah tanpa tanwin, mana yang ditanwin. Ini sudah bisa. Jadi ini perkembangannya alhamdulillah sudah ada. Tinggal terus ditingkatkan. Ingat ya, pelajaran Durusul Lughah ini dari pelajaran pertama sampai ke depan itu seperti mata rantai yang dia terus berkelanjutan, nyambung kaedahnya begitu. Jadi mau nggak mau yang di belakang antum harus ikat, jangan ditinggalkan. Jangan dapat yang baru yang lama dilupakan, nggak boleh. Itu ya, harus tetap diingat. Ya, mau masuk yang baru, yang lama tetap diingat. Kalau yang lama dilupakan dolim. Ya. Gitu ya.
Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Tapi tugasnya kosakata tadi. PR-nya kosakata aja. Ya, dihafal sampai berapa Mas? Nanti diinfokan ya. Nah, kalau disampaikan sekarang nanti antum nggak ngafal. Jadi mau disampaikan nanti aja kalau sudah. Taib. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Ramli, aman? Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.